Saudara dikasih Tuhan, House of Sacrifice luar biasa sekali. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jika saudara-saudaraku mengikuti series yang saya bawakan dari tahun lalu 2022, saya membawa beberapa points dan itu series tentang 7 weapons of self-destruction. Artinya 7 senjata yang iblis gunakan untuk menghancurkan hidup kita, menghancurkan masa depan kita. Saudara dikasih Tuhan, iblis dengan gencarnya selalu mencari celah. Kadang meskipun kita sudah memasuki tanah perjanjian, meskipun kita sudah hidup dalam perjanjian, iblis masih dengan gencarnya selalu datang dan memberikan pemikiran-pemikiran yang membuat kita menjadi ragu, tidak percaya, menjadi bimbang, menjadi takut. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat bahwa pekerjaan tangan Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah bisa dinikmati oleh kita yang hidup di masa sekarang ini, tapi masih banyak keraguan-raguan, masih banyak kebimbangan bahwa keselamatan itu sudah ada di tangan kita. Saudara dikasih Tuhan, sangat mudah. Waktu saya masih single, saya merasa ada janji Tuhan, tapi saya merasa takut kalau saya apakah saya akan betul-betul menerima penggenapan janji Tuhan atau tidak. Dan meskipun sudah tunangan, ada ketakutan lagi, ketakutan tentang masa depan, apakah bisa melakukan ini, apakah bisa melakukan itu, apakah bisa merencanakan ini atau merencanakan itu. Saudaraku, banyak ketakutan yang bisa datang dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau di minggu yang pertama, di bulan yang pertama saya berbicara tentang shame, yang bulan kedua saya berbicara tentang uncontrolled thought, bulan ketiga saya sempat berbicara tentang compulsions, fear. Hari ini saya membawa poin yang kelima, yaitu hopelessness. Hopelessness adalah lawan kata dari hope. Kalau orang hope, punya harapan, mereka akan selalu sukacita. Mereka melihat masa depan mereka. Bahkan dalam Amsal dikatakan wanita yang takut akan Tuhan, mereka melihat masa depan mereka dengan tawa. Mereka tidak ragu, tidak bimbang, tidak peduli apa yang orang katakan kepada mereka. Mereka hanya fokus tentang apa yang Tuhan sediakan di masa depan mereka. Saudaraku, banyak sekali kadang kalau kita mendengar perkataan orang-orang di sekeliling kita, membuat kita menjadi hopeless, membuat kita menjadi merasa kita tidak worthy, merasa kita tidak bagus, merasa kita kurang sempurna. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu kembali lagi kepada Tuhan, sumber dari segala sesuatu. Hari ini saya membawa poin tentang hopelessness. Hopelessness itu membuat kita itu tidak mampu untuk melihat masa depan, membuat kita itu menjadi bimbang, membuat kita itu menjadi ragu. Belum dijalani, sudah hopeless. Belum dihadapi, sudah nyerah duluan. Saudara dikasih Tuhan, hari ini ada 5 hal yang mau saya bawa untuk kita mengalahkan musuh, untuk tetap memiliki harapan. Saudaraku, musuh akan selalu menggunakan berbagai taktik atau cara untuk membuat kita tuh menjadi hopeless. Karena apa? Iblis tahu masa lalu kita, iblis tahu masa sekarang, tapi iblis tidak tahu masa depan kita. Satu-satunya kunci yang kita bisa lakukan adalah kita berharap bahwa ada masa depan yang indah dalam hidup kita. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan juga dikatakan masa depan kita sudah dijanjikan oleh Tuhan. Masa depan kita sungguh ada. Saudaraku dikasih Tuhan, hal yang pertama yang bisa kita lakukan untuk melawan hopelessness. Yang pertama adalah don't focus on the negative. Jangan fokus kepada hal-hal yang negatif. Banyak sekali kita melihat di sekeliling kita, orang-orang mungkin mulai bersikap atau bertindak dengan cara yang tidak mungkin menyenangkan hati kita, atau mungkin orang-orang sudah kehilangan yang namanya respect. Saya melihat banyak bahkan di lingkungan gereja, for instance, mereka sudah nggak tahu yang namanya respect lagi. Mereka sudah nggak tahu yang namanya boundaries. Kadang mereka sudah langsung stepping up, say something yang kadang mereka sudah tidak peduli lagi yang namanya respect, being respectful.
Saudara kan dikasih Tuhan, kadang dampaknya adalah membuat orang-orang berpikiran negatif, membuat orang-orang yang tidak berpikiran positif. Mereka melihat sesuatu dan mereka fokus kepada hal-hal yang negatif. Saudara dikasih Tuhan, jika engkau menghadapi hopelessness, saya mau mengencourage kita, jangan fokus kepada hal-hal yang negatif. Jangan fokus kepada perkataan-perkataan orang yang membuat kita menjadi negatif, membuat kita menjadi tidak semangat. Saudara dikasih Tuhan, 1 Corinthians 10 verse 10, it says, mengingatkan kita bahayanya tentang grumbling and complaining. Bahkan dalam Judas 1 ayat 16, Jude 1 verse 16 itu juga berbicara soal complaining. Orang yang komplain itu hanya fokus kepada hal-hal yang negatif. Komplain tentang ini, komplain tentang itu. Ke gereja bukannya datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan, tapi komplain. Segala sesuatu dikomplain. Sampai orang jalan aja dikomplain. Saudaraku, hal yang sangat-sangat kadang kita tidak sadar. Orang bisa aja unconscious, they just keep complaining. Bahkan ada teman-teman yang sudah berlelah payah, mungkin sudah masak, sudah menyiapkan makanan, setelah ibadah kita makan sama-sama, masih komplain. Atau mungkin orang sudah mempersiapkan pelayanan, menyiapkan firman Tuhan yang akan disampaikan, Bible study disampaikan dengan begitu rupa, tapi at the end dikomplain. Sudah yang dikasih Tuhan, ada orang-orang yang secara tidak sadar mereka hanya fokus kepada hal yang negatif. Jika engkau berada di sekeliling orang-orang yang berpikiran negatif, I want to tell you, focus on the good thing. Jangan fokus kepada perkataan-perkataan yang negatif yang tidak membangun. Dalam firman Tuhan mengatakan segala yang manis, segala yang baik, segala yang menyenangkan hati, pikirkan hal-hal seperti itu. Yang pertama adalah don't focus on the negative. Yang kedua adalah don't focus on people. Sometimes kita harus cuma fokusnya sama Tuhan. We can't please everybody. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Contohnya satu orang bilang kamu harus begini, satu orang bilang kamu harus begini, kamu harus begini. Kita nggak akan pernah bisa yang namanya menyenangkan semua orang, bahkan menyenangkan gereja. Kita tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Jangan sampai kita terlalu fokus menyenangkan hati orang, tapi kita lupa menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Saudaraku, kalau kita melihat orang-orang yang berdiri di political leaders atau mungkin business leaders, mereka akan selalu mencari celah untuk bisa gimana sih mendapatkan attention orang, gimana sih supaya disenangi oleh orang-orang di sekeliling mereka. At the end of the day mereka jadi kewalahan karena mereka selalu mencoba menyenangkan orang yang mencalonkan diri menjadi presiden, for instance. Mereka harus keluarkan uang untuk menarik attention. At the end of the day, attention dari people. Kalau mereka menang, puji Tuhan. Kalau mereka kalah, akhirnya mereka harus membayar hutang-hutang. Saudara kan dikasih Tuhan, Jeremiah 17. This says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Saudara kan dikasih Tuhan, nggak ada gunanya kita bersandar kepada manusia. Kadang kita begitu loyal, kita setia, apapun yang contohnya kita bekerja di suatu perusahaan, kita setia banget sama manajer kita. Apapun yang manajer mau kita kerjakan, apapun yang manajer inginkan kita pokoknya penuhi. Apapun yang jadi visi kita ikuti. Kita selalu mendorong behind the scene, support everything. Tapi belum tentu waktu kita masa-masa di mana kita lagi berjuang, kita lagi struggle, belum tentu mereka ada di sana. So saudaraku yang dikasih Tuhan, always get your attention back to God. Kita bisa begitu loyalnya dengan orang, tapi belum tentu orang itu selalu loyal kepada kita. Tapi kalau kita loyal kepada Allah yang kita sembah, Dia akan selalu ada di sana, in your heights and in your lows. Di saat engkau ada di atas, Tuhan ada di sana. Saat engkau ada di bawah, ketika orang look down on you, ketika orang memandang sebelah mata, ketika orang melihat engkau sebagai orang yang not good enough, Tuhan masih tetap ada di sana. Saudara dikasih Tuhan, don't focus on people. People can say anything. Orang bisa ngomong apa aja tentang kita.
Tapi yang paling utama adalah you know what God says about you. Apa yang Tuhan katakan tentang dirimu, itu yang lebih penting. Yang pertama adalah don't focus on the negative. Yang kedua adalah don't focus on people. Yang ketiga adalah stay close to God. Yang paling ini adalah hal yang paling saya gemari tentang stay close to God. Mama saya, we are coming from the again like our family always have this culture of waking up early in the morning at 4 a.m. Kita berdoa bersama-sama. Dan banyak orang bilang, ngapain sih harus doa pagi gitu. Apalagi tinggal di Australia, nggak perlu doa pagi. Kita bisa doa sambil cuci piring kok. Oh, kita bisa doa sambil nyetir kok. Oh, kita bisa doa sambil masak kok. Tapi silakan dikasih Tuhan, bangun jam 4 pagi and then shouting, like praying, crying out to God. Itu hal yang saya rasa itu yang paling dekat dengan apa yang Yesus lakukan. Jesus wake up at 3 a.m. Saudara dikasih Tuhan, ada nggak dari kita yang berani bangun jam 3 pagi dan berdoa? Saya yakin belum tentu semua kita bisa melakukannya. Papa saya ingat meskipun dia meeting sampai malam, tengah malam, sampai jam 1, jam 2, jam 4 dia selalu bangun. Kadang jam 3 dia sudah bangun di gereja, dia menyembah. Saudara dikasih Tuhan, itu turun kepada kita anak-anaknya. Kita juga punya kebiasaan waktu bangun di pagi hari, kita cari wajah Tuhan. Sudahkah engkau mencari wajah Tuhan waktu engkau bangun di pagi hari? Atau membuka Instagram, atau membuka Facebook, atau membuka grup chat yang membuat kita tuh justru malah tidak merasakan sukacita karena dengar kabar dari sini, dari sana, tidak jelas. Itu membuat kita justru malah jadi jauh dari Tuhan. Stay close to God. Mama saya hari ini dia kirim WhatsApp picture saying about the benefit orang-orang yang bangun pagi dan doa pagi. Orang-orang bilang, wah kalau kamu doa pagi kurang tidur dong. Wah kan jadwal orang berbeda-beda. Kalau aku mah doa malam aja gitu, tapi nggak doa pagi. Tapi saudara kan dikasih Tuhan. I don't think Jesus will say, oh I will just doa malam and then habis itu nggak perlu doa pagi lagi. So aku dikasih Tuhan, we need to have standard. Stay close to God, make effort. Kalau orang sering bilang, wah aku nggak punya waktu buat doa pagi, then make time. Kalau orang bilang, wah aku nggak sanggup nih bangun pagi, ya wake yourself up. Kadang kita nggak mau taruh effort untuk datang close and build the relationship with God. Sudahkah kita berusaha untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan? Jangan ngelihat sekelilingnya, jangan compare yourself dengan orang lain. Jangan lihat, oh dia nggak ngelakuin kok, kenapa harus ngelakuin? Oh dia nggak ini kok, ngapain aku harus ngelakuin? Jangan kasih Tuhan, fokus on God Himself. Focus on yourself and God. So aku dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberi keselamatan. Even dalam Hebrews pasal 2 ayat 1 dan 3, Tuhan mengingatkan tentang we can drift away and neglect the hope of the great salvation God offers. Kadang kita sudah menerima salvation, tapi kita bisa aja melupakan salvation yang Tuhan berikan. Karena apa? Karena kita tidak stay close to God. Kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam John 15 ayat pasal favorit saya dikatakan, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Saudara dikasih Tuhan, kita bisa aja kelihatan besar, kita bisa aja melakukan banyak hal di sini dan di sana, pelayanan dari Senin sampai hari Minggu, non-stop Bible study every night. Tapi kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, jangan sampai waktu kita kembali Tuhan tanya, siapa kamu? Jadi yang paling utama adalah gimana sih kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang erat. How can you make time? How can you create your own upper room? How can you create your own altar prayer? Bisa nggak sih kita membangun waktu yang khusus? Pokoknya jam 5 pagi itu waktu aku sama Tuhan. Yang lain nggak bisa. Pokoknya aku sama Tuhan. Why don't we make that, such a commitment? Yang pertama, saudaraku, jangan fokus yang ke hal-hal negatif. Yang kedua, jangan fokus kepada
apa yang orang katakan tentang engkau. Yang ketiga, stay close to God. Dan yang keempat adalah don't allow guilt to cut us from the source of our hope. Jangan sampai membiarkan kekecewaan, atau jangan sampai membiarkan perasaan yang guilt, atau rasa seperti not worth it gitu, kayak ngerasa bisa dibilang kayak ngerasa bersalah ya, karena orang yang merasa kayak ngerasa regret atau penyesalan, yeah, that's the word. Don't allow guilt. Jangan membiarkan penyesalan itu menjadi fokus, menjadi center gitu loh. Jadi kayak ngerasa udah bersalah nih, ngerasa bersalah. Penyesalan itu harus memimpin kita kepada justru opening up our heart, being vulnerable, menjadi terbuka, dan kemudian mengizinkan Tuhan untuk Tuhan, then I just allow you, like aku mengizinkan engkau Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang merasa bersalah dan merasa tidak worth it, merasa tidak not good enough, dan kemudian mereka mencari jalan mereka sendiri. Mereka mencari kepuasan di tempat lain, mereka mau membuktikan diri mereka bagus di area yang lain. Saudara dikasih Tuhan, I think merasa bersalah itu sebenarnya tanda yang bagus, tapi harus disertai dengan sesuatu yang memimpin kita menjadi turn to something good. Jangan sampai merasa bersalah dan kemudian menjauh dari Tuhan. Saya akan dikasih Tuhan, kadang kalau kita terlalu banyak mempersalahkan diri kita atau mempersalahkan orang lain, saya sering banget melihat kadang ya, kalau ada sesuatu yang salah, suami mulai menyalahkan istrinya, ini gara-gara kamu nih, gara-gara kamu. Anak mulai disalah-salahkan, atau nggak hanya itu, mungkin pastor juga ikut disalahkan gitu, kamu salah ini. Terlalu banyak orang kita tuh mempersalahkan orang lain. Kadang kita lupa bahwa banyak kok yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, kadang kita juga harus melihat sebelum kita pointing finger to someone else, like apakah kita sudah berkenan di hati Tuhan. At the end of the day, kita harus fokus juga dengan diri kita, membenarkan diri kita. Saya kurang setuju dengan ide kalau dalam hal menyampaikan firman Tuhan kita pointing finger. The good news itu adalah kabar yang gospel itself. Dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya itu mengatakan, itu artinya adalah kabar tentang Allah yang tertawa, Allah yang bergembira. Saya akan dikasih Tuhan, kalau saudara ingat dalam perjanjian lama, waktu bangsa Israel keluar, waktu itu mereka haus, mereka mengeluh. Moses sempat marah, dan di situ waktu dia marah, Tuhan bilang sentuh, pakai tongkat sentuh rock, batu. Tapi waktu itu apa yang Moses lakukan? Moses marah, dia langsung banting ke batu. Dan waktu itu Tuhan marah, bukan Tuhan marah, tapi Tuhan akhirnya sebagai konsekuensinya Moses tidak masuk tanah perjanjian. Saya percaya Moses ada satu perjanjian dengan Tuhan, pasti dia juga menerima apa yang menjadi kerja keras dia, apa yang sudah dia tabur. Tapi kenapa kok konsekuensinya sampai tidak masuk ke dalam tanah perjanjian? Karena Tuhan tidak mau terlihat sebagai Allah yang anger, Allah yang marah. Sering kali kita sebagai anak-anak Kristen, kita tuh mempotray Tuhan itu sebagai Allah yang marah. Kita harus, the gospel itu adalah kabar yang menyenangkan, kabar yang membawa orang kembali. Kalau mereka merasa bersalah, membawa kita kembali kepada Tuhan. Tuhan itu yang special, like Jesus is specializing on wiping your sin. Tuhan specialize in membersihkan segala kotoran-kotoran dalam hidup kita, dosa-dosa dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan rumah sakit, orang sakit yang memerlukan rumah sakit. So, waktu kita datang kepada Tuhan, jangan sampai kita berpikir kayak, wah, kamu nggak layak di hadapan Tuhan, kamu nggak patut, kamu nggak pantas di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, don't allow guilt to cut us from the source of our hope. Siapa sih source of our hope? Tuhan Yesus adalah source of our hope. Saudaraku, seringkali kita merasa bahwa
apa yang kita lakukan itu sudah mungkin wah Tuhan tidak berkenan, oh Tuhan tidak suka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, don't waste your time, don't waste your time. Kita harus kembali lagi kepada your source, kepada source of hope, sandaran hidup kita. Dalam John 1 John pasal 1 ayat 8 sampai 9 di sana dikatakan, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Waktu saya sekolah di Alpha Crucis, salah satu pastor yang juga jadi dosen kami, dia sempat berkata begini, kemanapun kalian pergi, kalau kalian mau mengabarkan kabar Injil, kalau kalian mau berkhotbah, kabarkan sesuatu yang membuat orang tuh melihat Allah sebagai Allah yang penuh kasih. Dan sampai kita buat orang tuh jadi orang takut, belum datang kepada Tuhan, mereka sudah takut. Kenapa? Karena kita memprojekkan gambaran Tuhan itu yang Allah yang marah. Saudara kasih Tuhan, kita perlu kembali lagi kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, jangan sampai kita membuat orang-orang yang baru percaya, baru semangatnya datang kepada Tuhan, baru a new Christian, jadi malah takut datang ke gereja, takut sama Tuhan. Yang pertama adalah jangan fokus ke hal yang negatif. Yang kedua, don't focus on people. Yang ketiga, stay close to God. Yang keempat adalah don't allow guilt. Dan yang kelima adalah seek God's strength to endure trials. Cari kekuatan dari Tuhan. Dari mana sih kekuatan kita? Waktu saya pertama kali datang ke Australia, ada waktu di mana saya sudah nggak sanggup lagi bayar uang sekolah. Waktu itu saya ingat saya sempat telepon family, terus habis itu papa saya sempat bilang, kamu mau nggak kalau kita transfer lagi? Enggak lah gitu, aku mau berharap sama Tuhan, aku mau bersandar pada Tuhan. Habis itu papa saya dia cuma bilang, ya sudah, jalan aja dengan iman. Jalan aja dengan iman. Seek God's strength to endure trials. Banyak orang itu ketakutan menghadapi trials. Buat mereka, aku maunya hidup yang smooth. Like how can you grow kalau hidup kita itu smooth gitu. Kadang saudara kasih kita diizinkan untuk melewati setiap tantangan dalam hidup kita, supaya itu ada area-area dalam hidup kita itu ditumbuhkan sama Tuhan, di stretch sama Tuhan. Dalam Job 19 ayat 10 disana dibilang, He breaks me down on every side and I am gone. My hope He has uprooted like a tree. Saya akan dikasih Tuhan, ada waktunya Tuhan itu kayak break us gitu loh, kayak udah dia dipatah-patahin, sudah nggak ada apa-apa lagi gitu, kayak cuma udah aku sama Tuhan. Kadang Tuhan wipe out semuanya gitu loh, kayak semuanya tuh kayak di all the distraction dibikin hilang sama Tuhan. Distraction tuh kayak dibikin sirna sama Tuhan. Dan waktu kita nggak punya apa-apa, kadang kita terlalu, contohnya kita punya rumah yang bagus, kita mengandalkan banget nih, wah punya rumah, oh ini rumah aku beli sendiri nih, dengan, oh ini mobil aku beli sendiri. Kadang kita tuh jadi seolah-olah tuh kita lebih banyak mengandalkan ke apa yang kita miliki. Sedangkan Tuhan lebih suka orang-orang yang cuma mengandalkan sama Tuhan. Seek God's first, seek God's strength to endure trials. Karena kalau kita menghadapi persoalan, kita lihat Job punya semuanya. Tapi waktu semuanya diambil, apa yang dia punya? Satu-satunya adalah his endurance. Satu-satunya adalah God's strength yang dia perlukan untuk dia bisa bertahan. Saya akan dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita sama-sama. Waktu kita menghadapi persoalan, don't hide away, jangan bersembunyi. Datang minta pertolongan dari Tuhan. Sudah akan dikasih Tuhan. Hopelessness bukan datang dari Tuhan. Itu adalah lawan dari hope. Sebagai anak-anak Tuhan, kita cukup melihat fokus kepada Tuhan. And if you are in the moment of mendengar kiri kanan buat engkau jadi takut dan khawatir dan bimbang, saya dikasih Tuhan, balik lagi kepada source of hope. Siapa sih? Tuhan adalah source of hope. Yesus sendiri. Tuhan dalam John 15 dikatakan, kau tidak bisa berbuat apa-apa kalau engkau tidak tertanam, not attached with me. Saudara pun dikasih Tuhan,
Remember, your salvation is not because of your work. Your salvation is not because what you have done in the past or in the present. Untuk menutup firman yang saya sampaikan hari ini dalam Romans 26 ayatnya yang ke-26, Romans 8 verse 26, itu dikatakan, and the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know that God wants us to pray for we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that we cannot be expressed in words. And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us, believers, in harmony with God's own will. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. For God knew His people, and His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son will be the firstborn among many brothers and sisters. And having chosen them, He called them to come to Him. And having called them, He gave them right standing with Himself. And having given them right standing, He gave them His glory. Jadi saudara dikasih Tuhan, kadang kita merasa bahwa, wah, apakah Tuhan masih mau memilih aku ya? Apa Tuhan masih mengasihi aku enggak ya with what I have done? Saudara dikasih Tuhan, good news. Yes, He does. He still love you. Bahkan sebelum engkau melakukan apa yang kau lakukan, Tuhan sudah memilih engkau. How beautiful is that? You are called, you are chosen, you have a purpose in your life, and it says that you have been given the right standing. Artinya engkau sudah dipilih, engkau sudah ditaruh, dibenarkan di mata Tuhan. So no matter what you have done, no matter what you are doing, no matter what you will be doing, but if you know that the source, banyak orang yang bilang, wah, kalau kita just believe that, oh, kalau Tuhan sudah menebus semuanya, then we can do whatever we want. No, I can guarantee no, because if you're close with God, engkau tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. So, why don't I close this sermon? Saya percaya dimanapun teman-teman berada, I hope my message can speak to you and in your season as well. Saya mau berdoa untuk dua kategori. Yang pertama adalah orang yang baru kalau engkau pertama kali hari ini mendengar tentang Yesus, tentang kabar yang who tell you about the God who love, Allah yang tertawa, Allah yang gembira. Do you want to open your heart? Apakah engkau mau membuka hatimu untuk Tuhan? Kalau engkau mau membuka hatimu untuk in your private space, why don't you put your hand on your chest and berdoa and invite Him to come into your life. Let's do that. Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini Tuhan sudah membuka hatinya, mengizinkan Engkau masuk dalam hidupnya. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau beracara lebih jauh lagi. Tuhan, kami mau memberikan our ownership, the ownership of our life to your Son, to Jesus. We want to open our life to Jesus. Lord, come and be our Lord and Savior. Thank you, Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Saudara dikasih Tuhan, saya mau menutup sermon hari ini. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, tetap percaya bahwa you are blessed and favor Tuhan selalu ada bersama-sama dengan engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan-Mu hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu beresonasi, biarlah itu marinated in our heart, Father. Biarlah semua perkataan-perkataan yang disampaikan hari ini boleh membawa encouragement, membawa saudara-saudaraku yang dimanapun mereka berada, iman mereka boleh dikuatkan dan dibangun. Terima kasih Tuhan, whatever season that we're having, kita mau mengandalkan Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Berikan kami harapan-harapan baru, melihat masa depan yang cerah, yang sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. And everybody say
Bersorak-sorailah bagi Allah, angkatlah lagu, bunyikan rebana. Tuhan telah angkat semua bebanku, Dia Tuhan kemenanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah, ayunkan langkahmu, derapkan kakimu. Tuhan telah tebus semua dosaku, Dia Tuhan pembebasku. Mari serukan nama Yesus, bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Mari serukan nama Yesus, bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur bagi Yesus. Bersorak-sorailah bagi Allah, ayunkan langkahmu, derapkan kakimu. Tuhan telah tebus semua dosaku, Dia Tuhan pembebasku. Mari serukan nama Yesus, bangkit, naikkan pujian dan nyanyi. Angkat tanganmu semua, bersorak, bersuka, bermazmur. Mari serukan nama Yesus, bangkit, naikkan pujian dan